Salam pemirsa, puji Tuhan kita boleh bertemu kembali dalam pendalaman Alkitab melalui pelajaran Sekolah Sabat. Kami dari ASI Jakarta selalu bersuka cita menyambut diskusi ini dan kehadiran para pemirsa. Sudah ada di hadapan kita Pak Adri Kaunang. Apa kabar Pak Adri? Puji Tuhan selalu dan tetap semangat untuk menyelidiki firman Tuhan. Luar biasa. Ada Pak Tobing juga. Apa kabar Pak Tobing? Puji Tuhan, Pak Darwis. Demikian juga pemirsa yang berkati Tuhan. Semoga kita semua berada dalam lindungan kasih-Nya. Amin. Ada Pak Fajar. Apa kabar Pak Fajar? Ya, puji Tuhan Pak Darwis. Luar biasa sekali. Diberkati seluruh pemirsa dimanapun saudara berada yang tetap setia, yang selalu mengikuti pelajaran Sekolah Sabat kita ini Pak Darwis. Ya, kepada para pemirsa dimanapun berada, kami bersyukur karena selalu memberikan sambutan kepada YouTube kami. Semua ini menjadi sukacita bagi kami. Dan kami tidak bisa menyebut satu persatu, tapi akan kami tampilkan nama-nama para pemirsa semua. Dan kalaupun namanya belum tercantum, kami akan teruskan nanti di hari-hari berikutnya. Baiklah, kita akan mulai diskusi ini. Dan sebelumnya kita akan berdoa. Kami undang Pak Fajar untuk memimpin dalam doa. Silakan Pak Fajar. Baik pemirsa, kita akan satu dalam doa. Kembali kami datang menghadap kehadirat-Mu ya Tuhan. Terima kasih atas berkat Tuhan yang luar biasa. Khususnya pada pagi yang indah ini Tuhan. Kami akan mempelajari pelajaran yang kedua. Gelisah dan memberontak. Biarlah Roh Kudus-Mu dan terang dari surga mendiami hati kami. Supaya kami dapat boleh menyampaikan pelajaran yang terbaik untuk pemirsa dimanapun mereka berada. Supaya mereka akan tetap setia pada waktu Yesus datang pada kali yang kedua. Di dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Amin. Terima kasih Pak Fajar. Pemirsa dimanapun berada, ini ada judul menarik ini. Gelisah dan memberontak. Wah, ini masalah gelisah ini. Terus ini Pak Tobing perlu kita bahas lebih dalam. Ini sepertinya kegelisahan makin hebat di akhir-akhir ini. Pak Tobing mungkin bisa uraikan apa kira-kira topik yang kita bahas, gelisah dan memberontak. Silakan Pak Tobing. Baik, terima kasih Pak Darwis. Jadi pemirsa yang berkati Tuhan, di pelajaran yang kedua di triwulan ketiga ini, ya bagaimana ketika manusia dihadapkan kepada kesibukan-kesibukan dunia, akhirnya manusia berhadapan dengan yang namanya stres dan depresi, Pak Darwis. Jadi kalau menurut penelitian Pak Darwis diperkirakan paling tidak ada 300 juta orang depresi di dunia ini. Itu yang terdeteksi Pak Darwis, belum yang tidak terdeteksi. 300 juta. Dan sekarang depresi itu sudah mengalahkan penyakit jantung sebagai penyebab utama kematian. Dan bahkan dilaporkan penjualan obat antidepresi itu di seluruh dunia sekarang transaksinya mencapai kisaran 6 miliar dolar lebih. Jadi kalau dirupiahkan kita tidak tahu udah berapa ini angkanya Pak Darwis. Lalu di Amerika sendiri dikatakan setidaknya ada 270 resep obat antidepresi yang terjual setiap tahun. Itu di Amerika. Belum lagi digabung dengan negara lain. Inilah yang menyebabkan orang gelisah, Pak Darwis. Ya, gelisah, nggak tenang. Tapi ada hal yang luar biasa. Inilah Tuhan ya. Ternyata selain manusia, Tuhan juga memberikan hikmat. Ya, itu makanya satu kali Ayub pernah mengatakan supaya apa? Kita mempelajari binatang-binatang yang ada di laut, dikatakan, dan yang ada di udara. Kenapa? Tuhan itu membuat kita bermitra dengan ciptaan Tuhan yang lain. Kalau beberapa binatang ya itu mempunyai insting yang kuat ketika akan terjadi katakanlah suatu bencana di dunia ini, itu mereka menunjukkan kegelisahan. Kalau terjadi gempa bumi, anjing-anjing sama hewan peliharaan lain itu menggonggongnya beda dengan yang biasa, Pak Darwis. Jadi ilmuwan-ilmuwan sudah melakukan penelitian. Ternyata memang beberapa binatang itu atau hewan bisa mendeteksi gelombang seismik gempa, ya, sehingga mereka bisa. Maka kalau kita misalnya katakan kita melihat sebuah tontonan di National Geographic itu, ketika mendekati terjadinya gempa bumi atau gunung meletus, itu terjadi eksodus binatang-binatang. Bagi saudara-saudara yang tinggal di dekat-dekat pegunungan yang berapi,
seperti kami dulu pernah dengan Mas Fajar ini di Jogja, itu kalau Gunung Merapi mau meletus itu binatang-binatang itu turun semua itu. Turun. Ya, turun. Lalu kalau di tempat di bumi yang lain itu burung-burung eksodus pindah, ya, pindah. Jadi mereka sudah diberikan tanda, ya, sudah diberikan tanda ketika akan terjadi suatu gempa, suatu bencana yang akan menimpa. Nah, bagaimana dengan kita manusia ini? Ya, apakah kita punya kegelisahan terhadap dosa yang kita lakukan? Nah, ini ya, apakah kita punya kegelisahan terhadap masa depan kita? Apakah kita punya kegelisahan terhadap hal-hal yang kita khawatirkan? Dalam 1 minggu ini kita akan belajar banyak dari sejarah orang Israel. Bagaimana akibat perbuatan mereka. Justru mereka sendiri yang menimbulkan kegelisahan untuk mereka. Tuhan menawarkan jalan keluar, tapi mereka tetap dengan jalannya. Nanti para panelis hari demi hari akan mengupas ini. Itulah Pak Darwis yang menjadi pengantar bagi kita dalam 1 minggu ini. Terima kasih Pak Tobing. Ini hanya pemikiran ini Pak Tobing. Apa yang kita buat jika kita udah deteksi ada kegelisahan dalam diri kita? Gimana nih Pak Tobing? Silakan. Baik. Jika ada kegelisahan di dalam diri kita, dan kita menyadari, tadi Pak Darwis katakan, jika kita mendeteksi ada kegelisahan, berarti kita menyadari ada kegelisahan. Itu adalah waktu yang tepat untuk istirahat dulu, istirahat. Ya, waktu yang tepat untuk beristirahat, mengevaluasi apa penyebabnya. Kadangkala kita tahu, tapi kita seolah-olah menyangkal bahwa itu penyebabnya. Tapi kadangkala kita tidak tahu apa penyebabnya. Ketika kita dalam kondisi seperti itu, ya, datanglah kepada Tuhan supaya Tuhan yang benar-benar memberikan jawaban apa sebenarnya penyebab kegelisahan kita. Apakah penyebab kegelisahan kita oleh karena keinginan kita yang terlalu besar, lalu kenyataan tidak mendukung, atau karena kita masih belum lepas dari rasa bersalah seperti pelajaran beberapa minggu lalu di triwulan sebelumnya ya Pak Darwis? Rasa mengapa orang yang tidak bisa mengatasi rasa bersalah juga akan menimbulkan kegelisahan. Apa? Ataukah kita gelisah karena penyebab masa depan kita? Jawabannya semua itu hanya satu Pak Darwis. Bergantung kepada Allah. Hanya itu. Terima kasih Pak Darwis. Amin. Terima kasih Pak Tobing. Saya mau ke Pak Kaunang ini. Pak Kaunang, ini ada kembali mengenai gelisah ini. Tapi di padang belantara, Pak. Sudah gelisah di padang belantara lagi. Mungkin Pak Kaunang bisa uraikan bagi kita. Silakan Pak. Oke, shalom para pemirsa dimanapun saudara berada. Ya, untuk menanggapi apa yang dibicarakan oleh hamba Tuhan Pak Darwis, khususnya kepada saya, maka memang timbul 2 pemikiran. Yang pertama adalah 2 kelompok pemikiran. Yang pertama, saya sebut bangsa Israel masih berpikir cara lama. Bagaimana mereka hidup di Mesir, oke? Dari sisi fisik, mental, dan lain-lain, dari sisi makanan dan lain-lain, mereka masih berpikir di era pada saat mereka berada di Mesir, ya. Contohnya, di dalam buku Bilangan 11 ayat 1-5, ya. Ada beberapa poin yang berhubungan dengan makanan yang sementara, bukan makanan yang kekal. Itulah sebabnya inilah problem utama, ya. Karena orang-orang Israel ini berpikir terhadap masalah, bukan solusi. Mari kita lihat, mereka menginginkan daging, mentimun, semangka, bawang putih, bawang merah, bawang putih Mesir, dan inilah yang menjadi mindset negatif terhadap Allah, cara pandang mereka kepada Allah. Nah, ini dulu masalah utama. Sehingga timbul bahasa-bahasa yang tidak bahagia. Timbul kegelisahan-kegelisahan yang mengarah kepada makanan yang sementara. Dan timbul kemarahan atau emosi yang tidak ada dasarnya. Inilah dasar yang menurut analisa saya, dan setelah mempelajari Bilangan 11 ayat 15, mereka sudah melupakan tangan Tuhan yang sudah mengeluarkan mereka dari perbudakan, ya. Kalau mereka berpikir tentang perbudakan, maka mereka tidak berpikir tentang makanan yang tadi saya uraikan.
Nah, solusi untuk mereka keluar dari zona nyaman ini adalah tentunya Allah. Nah, inilah yang menjadi poin utama. Mereka tidak berpikir bahwa Allah adalah salah satu penolong utama bagi bangsa Israel. Sehingga di dalam alinea terakhir dikatakan Israel telah memberontak terhadap pimpinan Tuhan. Sesuatu yang kita semua harus berhati-hati. Tidak peduli situasi dan keadaan pribadi kita, karena itu lebih mudah untuk dilakukan daripada yang kita pikirkan. Ya, saya tidak menyalahkan Israel kurang lebih sekian ratus tahun. Ada kemungkinan mereka tidak mengetahui akan Allah, generasi dari generasi. Tetapi pada saat mereka keluar dari Mesir, maka pokok utamanya adalah mereka menyerahkan hidup mereka kepada Tuhan. Mempercayakan hidup mereka kepada Tuhan. Dan ini merupakan cara pandang yang mungkin terjadi juga bagi kehidupan saya dan saudara. Kadang-kadang kondisi COVID saat ini kita melupakan Tuhan. Kadang-kadang kondisi COVID yang tidak menentu ini membuat kita stres, emosi, marah, dan mengambil keputusan yang tidak sesuai dengan yang Tuhan inginkan. Sehingga membuat ayat 11 Musa pusing, ya. Musa pusing, dan kita akan belajar di hari Rabu yang akan datang bagaimana Musa mempertahankan, ya, dia sebagai hamba Tuhan untuk membela Israel. Jadi sekali lagi Pak Darwis yang saya hormati dalam Yesus Kristus, bahwa kegelisahan, emosi, tidak bahagia dari bangsa Israel ini karena mereka berfokus kepada makanan yang sementara, bukan kepada Allah yang hidup, yang saya sebut dengan karena kasih karunia saja mereka bisa keluar dari tanah Mesir, ya. Yang merupakan problem utama yang mereka bersyukur adalah mereka tidak diperbudak lagi, ya, tetapi dibebaskan karena kasih karunia dari Allah terhadap bangsa ini. Ini yang menjadi beberapa hal yang menarik sehingga timbul judul Gelisah di Padang Belantara. Terima kasih Pak Kaunang. Ini hanya pemikiran saja Pak Kaunang. Kadang-kadang kita marah, selalu marah lagi. Apa yang harus kita buat Pak Kaunang? Kemarahan yang sama tidak berulang-ulang terus Pak. Silakan Pak. Jadi solusinya memang dari firman Tuhan juga Pak Darwis. Pertama memang karena manusia itu akibat dosa, kemampuan berpikirnya memang kadang-kadang tidak bisa, ya, diselesaikan oleh cara manusia. Itulah sebabnya dalam Filipi 4 ayat 8, semua yang benar, semua yang baik, dan sebagainya, ya, itulah yang harus kita pikirkan terus-menerus. Pelajaran kita ini memang berhubungan, berdoa, mempelajari firman Allah berulang-ulang, maka itu akan menjadi jawaban terhadap perbudakan pikiran, perbudakan emosi, perbudakan ya tidak bahagia dan sebagainya. Karena pada saat kita berpikir tentang itu, maka kita akan lupa bagaimana kuasa Allah terjadi bagi kita, saudara dan saudari dimanapun saudara berada, bahwa itulah dasar sehingga terjadi apa? Konflik interest antara saudara dan diri saudara, dan solusinya berakibat kepada risiko yang maksimal, dan kita sudah tahu bersama seperti hamba Tuhan Pak Elvin Tobing katakan tadi. Namun dengan kita mendengarkan firman Tuhan pada saat ini dalam buku Bilangan 11 akan membuat kita berdiri teguh, semangat kembali untuk mengandalkan kuasa Allah. Balik lagi kepada Yeremia 17 ayat 7. Diberkatilah orang yang mengandalkan Allah dan yang menaruh harapan kepada Tuhan. Ini cara berpikir yang berbeda dengan cara pandang Israel, ya, pada saat mengambil keputusan. Itu Pak Darwis. Terima kasih Pak Kaunang. Saya mau ke Pak Fajar ini. Mas Fajar. Ya, Pak Darwis. Judulnya itu menular. Apa ini yang mengular, Pak? Apa ini berjadi efek kemana-mana? Silakan, Pak. Iya, terima kasih. Apa yang dimaksud dengan itu menular gitu ya? Karena kan yang kita pelajari sebetulnya kan judulnya adalah gelisah dan memberontak. Gelisah dan memberontak. Nah, kisah ini sebetulnya diawali oleh Harun dan Miriam ya, pada waktu mereka
mengatai Nabi Musa bahwa dia sudah pilih istri dari bangsa Midian, namanya Sipora ya. Mungkin barangkali Musa dipengaruhi oleh pengaruh dari istri. Kemudian dia mengatakan bahwa kan sebetulnya bukan Tuhan saja berfirman kepada Nabi Musa, melainkan kepada mereka juga. Nah, kalau kita runut-runut, apa sih yang menjadi satu pokok masalah yang ada di yang ada di bangsa Israel pada waktu itu? Sebelum peristiwa ini, memang Musa itu dia sudah memanggil 70 orang tua-tua, perwakilan 12 suku itu menjadi yang dipilih dan akan dibuat, mereka akan menjabat satu tanggung jawab ya. Jadi beban untuk kepemimpinan bangsa Israel bukan berada di pundak Musa saja, tapi didelegasikan kepada 70 tua-tua yang dipilih. Nah, ini posisi baru yang dipilih oleh Musa dan Tuhan ini mengganggu keberadaan mereka berdua. Jadi Harun dan Miriam ini sebelumnya, barangkali mereka sebelumnya menjadi the second man gitu ya. Tapi rupanya dengan keberadaan 70 tua-tua yang diangkat itu akan mengurangi otoritas dia kan, akan mempengaruhi otoritas dia untuk mengambil kebijakan di bangsa Israel itu sendiri. Nah, inilah yang memicu kenapa mereka melakukan satu pemberontakan, perdebatan dengan Nabi Musa. Nah, ini kan sebetulnya satu penyakit yang dibiarkan terus-menerus ya, sehingga ada satu roh pemberontakan kepada Musa. Artinya dia tidak setuju dengan apa yang dilakukan oleh Musa. Namun sebetulnya bukan Musa yang menjadi satu sasaran mereka, itu hanya sebagai dalih. Sebetulnya tujuan utama itu, kenapa sih kebijakan daripada Tuhan? Mereka mempertanyakan kebijakan daripada Tuhan. Itu yang menjadi satu pokok masalah. Sehingga tidak heran Tuhan itu mendengar akan persungutan mereka, pemberontakan mereka. Ini kan sebetulnya sikap yang menular ya. Saya yakin pasti Miriam itu adalah sebagai pencetus, kemudian dia yang menyampaikan kepada Harun untuk mengatakan itu kepada Nabi Musa. Tapi sebetulnya mereka itu menyerah otoritas daripada Tuhan. Dia mengambil kewenangan daripada Tuhan. Itu yang dilakukan. Tuhan melihat sikap mereka, akhir dari tujuan mereka sebetulnya mereka menyerang kebijakan daripada Tuhan. Kenapa sih Tuhan hanya berfirman kepada Musa saja? Kenapa mesti harus memilih 70? Kan sudah ada kami berdua. Intinya itu di situ. Nah, apa yang dilakukan oleh Tuhan? Kalau sikap ini dibiarkan, kemudian dia menjalar ke seluruh bangsa Israel, apa yang terjadi? Mereka akan memberontak. Mirip sekali dengan apa yang dilakukan oleh Lucifer. Memberontak kewenangan daripada Tuhan, dan dia menginginkan satu jabatan yang hampir setara dengan Tuhan, Allah yang ada di surga. Mirip sekali. Kalau ini dibiarkan, akan terjadi satu penyakit menular memberontak kepada Musa. Dan ujung-ujungnya mereka memberontak kepada Tuhan. Apa yang dilakukan oleh Tuhan? Mereka terkena kusta. Kemudian apa yang dilakukan oleh Musa? Setelah mereka menyadari bahwa mereka itu terkena kusta, menyadari akan keberdosaannya dia memohon kepada Musa untuk disembuhkan. Dan apa yang dilakukan oleh Tuhan? Tuhan mendengar kok. Tuhan mendengar permohonan mereka melalui Musa ya. Jadi yang mengantara itu sebetulnya Musa, memohon supaya kutukan itu, tulah itu, tindakan itu bisa disembuhkan oleh karena mereka sudah bertobat. Saya rasa itu Pak Darwis, pelajaran yang bisa kita sampaikan. Terima kasih Pak Fajar. Nah, ini pemikiran aja ini Pak Fajar. Apa ya yang kita buat agar dosa atau kesalahan kita ataupun kesalahan orang lain tidak menular juga kepada orang lain atau kepada kita juga. Ya, kadang-kadang ada kesalahan jadi makin banyak kesalahan yang terjadi. Silakan Pak. Waduh, terima kasih ini. Ini tentunya menjadi pelajaran buat kita ya. Kita barangkali kritik kita, kemudian argumen kita, kadang-kadang
argumen, kritik kepada kebijakan, kepada atasan dan lain sebagainya, itu kadang-kadang mungkin ya tidak berkenan ya. Dan ini menjadi satu pelajaran. Barangkali karena kita tidak puas dengan jawaban-jawaban, kita menghasut. Nah, ini roh untuk menghasut orang banyak supaya mereka memiliki satu sikap dan pemikiran yang sama dengan kita. Tapi sebetulnya siapa yang kita akan tuju ya? Siapa yang kita akan kita protes atau apa gitu ya? Sebetulnya ya Tuhan sudah memberikan satu firman-Nya kepada Musa bahwa Musa harus mengangkat 70 orang untuk membantu memimpin bangsa Israel ini. Tapi kebijakan ini istilahnya disangsikan, kemudian mereka tidak ikuti itu ya, sehingga kebijakan daripada Tuhan itu diprotes oleh mereka. Nah, apa sih yang harus kita lakukan? Yang pertama tentunya, kalau kita lihat bahwa itu merupakan satu keputusan Tuhan ya, kita akan bisa buat apa-apa. Yang adalah kita harus berdiam diri, kita harus menenangkan diri. Apakah memang ini keputusan daripada Tuhan? Kalau memang itu keputusan kepada Tuhan, biarlah kehendak Tuhan yang jadi. Biarlah kehendak Tuhan yang jadi. Terlepas barangkali kita punya beberapa kritik, argumen, pendapat yang mungkin akan berbeda dengan keputusan tersebut ya. Namun sekali lagi pada waktu Tuhan sudah memberikan satu keputusan kepada seseorang yang sudah dipilih dan dia berfirman kepada nabi yang sudah dipilih oleh Tuhan. Nah, inilah yang mesti harus kita menuruti apa yang sudah diputuskan oleh Tuhan. Ya kita lakukan Pak Darwis, kita berdiam diri, kita berdoa. Jangan sampai kita terkena seperti kutukan ya, tulah ya, seperti yang Tuhan akan berikan kepada Miriam dan Harun. Namun kita tetap bersandar sepenuhnya kepada Tuhan. Saya senang sekali bagaimana Saudara Elvin tadi bersandar, bergantung sepenuhnya kepada Tuhan. Hanya itu satu-satunya cara supaya apa yang kita lakukan, dosa orang lain itu tidak tersebar ke orang lain, kemudian membuat satu menghasut kepada orang lain, kok seakan-akan seperti yang dilakukan oleh Lucifer ya. Lucifer menghasut sepertiga malaikat ya, dan memberontak kepada Tuhan yang ada di surga. Jangan sampai kita melakukan hal yang sama, jatuh ke dosa yang sama yang dilakukan oleh. Saya pikir itu Pak Daris. Terima kasih Pak. Saya mau kembali ke Pak Tobing ini. Pak Tobing, ini pokok dari pelajaran minggu ini, kegelisahan menyebabkan pemberontakan. Silakan Pak Tobing. Baik, pemirsa yang berkati Tuhan, ini pelajaran yang sangat baik. Kita diingatkan kembali kepada peristiwa 12 pengintai. Ya, ke-12 ketika mereka mendekati perbatasan tanah Kanaan, lalu mereka, kalau di dalam pena inspirasi dikatakan bahwa mereka meminta kepada Musa kalau bisa supaya dikirim dulu mata-mata untuk menyelidiki negeri Kanaan. Lalu Musa berbicara kepada Tuhan dan Tuhan katakan, kalau begitu pilihlah satu orang ya dari setiap suku, para pemimpin di setiap suku. Ingat saudara-saudara sekalian bahwa 12 pengintai itu adalah orang-orang terbaik dari setiap suku. Ya, jadi itu adalah para pemimpin. Lalu pergilah mereka ke negeri Kanaan, lalu ketika pulang ke negeri Kanaan, ke-12 pengintai terjadi ada 2 golongan ya dari ke-12 pengintai ini. 10 pengintai ya dengan 2 pengintai, mereka punya laporan yang berbeda. 10 pengintai pertama melaporkan, oh memang negeri Kanaan itu sangat subur, bahkan ini contohnya mereka membawa setandan anggur, ya setandan anggur, saking besar-besarnya anggur ini, dalam satu tandan anggur saja tidak cukup untuk dibawa satu orang, itu harus dibawa oleh 2 orang untuk membuktikan kepada orang Israel, ini loh suburnya. Pada saat itu, bangsa Israel yang menanti-nanti kedatangan ke-12 pengintai ini, mereka punya harapan besar ya bahwa seperti apa sih negeri yang mereka akan tuju itu, seperti apa sih negeri yang mereka akan tempati. Mereka sangat optimis tadinya. Lalu mereka dengar laporan dari 10 pengintai ini, laporannya bagus-bagus di awal, tetapi kalimat akhirnya dikatakan, tetapi kita tidak mungkin bisa mengalahkan mereka karena mereka besar-besar. Orangnya terdiri dari raksasa-raksasa. Ketika mendengar laporan itu, maka Pak Darwis gelisahlah
bangsa Israel yang tadinya penuh dengan harapan optimis, lalu mereka gelisah mendengarkan laporan itu. Lalu kemudian Kaleb dan Joshua berusaha meyakinkan, ya, melihat kondisi psikis mereka yang sudah mulai gelisah. Lalu mereka bilang, ya, jangan gelisah, jangan takut. Kita bisa merebut negeri itu, kita bisa tiba di negeri itu. Ya, negeri itu dikatakan hanya. Nah, memang ada salah satu ayat mengatakan hanya. Ya, jika kita percaya kepada Tuhan. Nah, kembali kunci mengatasi kegelisahan Pak Darwis adalah penurutan. Penurutan. Hanya jika kita percaya kepada Tuhan yang sudah melindungi kita, kita akan tiba di negeri itu. Itulah yang dikatakan oleh Kaleb dan Joshua. Tapi apa yang terjadi di pelajaran kita dikatakan 10 pengintai yang lain berusaha mengimbangi laporan dari Kaleb dan Joshua itu dan menimbulkan rumors. Ya, menimbulkan rumors di antara orang banyak. Oh, dia tambahin lagi. Kalau kita baca komplit bilangan 13 ayat 14 ya dikatakan 10 pengintai menimbulkan rumors, bukan hanya raksasa, mereka pun bahkan memakan orang. Jadi kanibal, ya. Di sana kamu nanti kalau di sana bisa dimakan kamu sama orang-orang raksasa-raksasa itu. Maka semakin takutlah mereka. Apa yang terjadi? Kegelisahan mereka semakin bertambah-tambah. Lalu mereka diprovokasi oleh Kaleb dan Joshua. Lalu mereka berencana hendak melempari batu. Ya, mereka cari batu, mau mereka lempari dengan batu si Joshua dan Kaleb. Tapi Tuhan tidak tinggal diam. Ya, Tuhan tidak tinggal diam. Ketika mereka mau melempari dengan batu, berjatuhan batu-batu dari tangan-tangan mereka itu. Berjatuhan. Ya, Tuhan tidak tinggal diam. Ya, berjatuhan, dan bahkan kalau kita baca, bahkan 10 pengintai itu sendiri pun mati kena tulah sendiri. Ya, mati kena tulah. Namun sebelum ke situ, apa yang terjadi? Mereka memberontak. Kalau kita baca, mereka katakan, kalau gitu pulanglah kita ke negeri Mesir. Ya, dan angkat pemimpin yang lain. Inilah model-model pemberontakan Pak Darwis. Ya, model-model pemberontakan ketika nggak puas sama satu pemimpin, angkat pemimpin yang lain. Ketika tidak puas satu pemimpin, angkat pemimpin yang lain. Model-model kegelisahan seperti inilah yang selalu merusak organisasi-organisasi dimanapun. Sehingga apa? Minta angkat pemimpin lain. Mosi tidak percaya terhadap pemimpin yang sekarang. Angkat pemimpin yang lain. Tapi apa pelajaran yang luar biasa Tuhan berikan? Musa dan Harun adalah orang yang sangat rendah hati. Di dalam bilangan 13 dan 14 dikatakan, Musa dan Harun sujud menyembah. Bangsa-bangsa itu tolonglah, tolong. Kenapa? Kenapa sampai sujud menyembah? Tidak tahu lagi mereka mau bilang apa kepada orang Israel yang tukang gelisah, tukang bersungut-sungut ini, yang tukang berontak malah meminta pemimpin yang lain. Ini saya kira satu pelajaran yang kita perlu dalami para pemirsa dimanapun kita berada. Ketika kita gelisah dan kita tidak bergantung kepada Tuhan, maka pikiran kita mundur. Sama seperti orang Israel. Sudah baik-baik, sudah mendekati perbatasan Kanaan. Kok malah mereka lebih baik memilih kembali ke Mesir. Menjadi budak. Dan memberontak, minta diangkatkan pemimpin lain. Ketika kita gelisah dan tidak bergantung kepada Tuhan, pikiran kita mundur. Dan pikiran kita dipenuhi dengan pemberontakan. Itu saya kira pelajaran yang baik dari hari ini, Pak Darwis. Terima kasih Pak Tobing. Ini pemikiran aja ini Pak Tobing. Apa yang kita buat agar pendengaran kita lebih tajam dan mendengar suara Allah, agar kegelisahan bisa kita atasi dan kita lebih tenang, Pak Tobing. Silakan, Pak. Baik, ini pertanyaan yang sangat mendasar sekali. Bagaimana supaya telinga, baik telinga fisik maupun telinga hati kita ini, supaya tajam kepada suara Allah, sehingga begitu ada kesulitan sedikit, tidak langsung gelisah, tidak langsung mikirkan pemberontakan, tidak langsung berpikir mundur. Sama seperti ke-12 pengintai. 10 pengintai melihat dari beratnya persoalan, lalu mereka pikir, kalau kita baca di bilangan 13-14, mereka pikir mereka lah yang berperang menghadapi suku Kanaan, orang Kanaan. Tapi 2 orang, Kaleb dan Joshua, melihat masalah, melihat bagaimana orang suku Enak yang begitu besar itu, mereka percaya kepada tuntunan Tuhan. Kurang apa begitu luar biasa jahatnya Firaun dan Mesir, tapi mereka bisa lepas melewati Laut Merah. Laut Merah bisa dibelah. Apalagi kalau hanya sekedar orang-orang raksasa di Kanaan, mereka percaya kepada Tuhan. Bagaimana supaya telinga kita tajam? Ketika pikiran kita tertuju, sudut
cara pandang kita. Ini kan sebenarnya pelajaran ke-12 pengintai ini Pak Darwis mengajarkan kita bagaimana kita punya cara pandang ketika melihat masalah. Kalau cara pandangnya 10 pengintai itu melihat masalah bahwa ini adalah masalah besar dan fokus kepada persoalan dan fokus kepada bahwa hanya kita yang menyelesaikan, maka kita akan mundur dan muncul pemberontakan. Tapi kalau cara pandang Joshua, kita melihat, oh memang ada masalah besar, tapi ada Allah yang lebih besar, maka optimis yang kita akan dapatkan. Bagaimana cara kita agar tajam terhadap suara Allah? Maka biarlah cara pandang kita selalu memandang kepada jalan keluar yang Tuhan berikan selalu. Sehingga Allah pun bisa berbicara kepada kita. Itulah Pak Darwis. Terima kasih Pak Tobing. Saya mau ke Pak Kaunang kembali nih. Seorang pengantara, siapa ini pengantara ini Pak? Tolong diterangkan ke kita Pak. Silakan Pak. Oke, shalom para pemirsa dimanapun saudara berada. Kalau kita pelajari, dia punya problem utama di sini adalah bilangan 14 ayat 11 sampai 12. Saya ibaratkan seperti kita mempelajari beberapa hal di dalam negosiasi. Oke? Allah mengambil satu keputusan ya di dalam buku Bilangan 14 ayat 11 dan 12. Berapa lama lagi bangsa ini ya menista aku? Ini adalah problem utama Pak Darwis. Dan ini di luar kemampuan saya dan saudara secara teolog ataupun secara aspirasi manusia. Karena ini keputusan dari Allah. Itulah sebabnya ada beberapa respons ya supaya Allah ini bisa dingin, ya, bisa terpengaruh, ya. Itulah sebabnya metode yang digunakan oleh Musa adalah Tuhan. Bagaimana kalau kita menang sama-sama? Win-win resolution. Dan benar, pada saat kita membaca di dalam Bilangan 14 ayat 19, ada satu agenda, ya, agenda penyelamatan. Sama seperti Yesus lakukan. Itulah sebabnya antitype Musa sama dengan Yesus. Bunyinya sebagai berikut. Ampunilah kiranya kesalahan bangsa ini, ya, sesuai dengan kebesaran kasih setiamu, seperti engkau telah mengampuni bangsa ini mulai dari Mesir sampai kemari. Ini agenda bagaimana Musa mencoba merayu Allah supaya apa? Hasilnya tidak ada resiko. Oke? Ini sudah bagus sekali Pak Darwis. Tetapi para pemirsa ini sering terjadi bagi saya dan saudara. Ya, kita coba memaksakan kehendak kita untuk memohon keampunan, tetapi kadang-kadang kita masih melakukan dosa-dosa tersembunyi. Termasuk saya dan mungkin para pemirsa dimanapun saudara berada. Ini pelajaran tingkat tinggi. Ya, sehingga kalau kita masuk kepada konsep negosiasi yang benar, sama seperti Abraham dengan Allah tentang Lot, sama juga. Kalau ada 40, ada 30, ada 20, dan selanjutnya, ini adalah bahasa negosiasi. Sehingga kalau kita lihat akhir dari negosiasi antara Musa dengan Allah, memang kedengarannya diterima oleh Allah. Namun dikatakan di sini, mengandung biaya rahmat yang tidak pernah murah. Cost-nya tinggi, Pak. Cost-nya tinggi, ya. Musa coba lakukan bargaining, ya, dengan beberapa metode untuk melunakkan hati Allah. Tetapi dikatakan di sini hasil dari apa yang telah dilakukan oleh bangsa Israel, mereka memperoleh resiko untuk tidak masuk ke Kanaan, ya. Sebagian besar generasi ini tidak masuk ke Kanaan. Kita lihat hanya Kaleb dan Yusak. Inilah pelajaran yang luar biasa. Yang pertama adalah kita bersyukur. Karena Allah telah mengirimkan Yesus Kristus bagi saya dan saudara untuk menyelamatkan kita. Ya, kita sudah belajar pelajaran yang lalu. Dan yang kedua, pelajaran yang kita dapat dari Musa ini menggambarkan bahwa begitu besarnya ketidakmampuan Musa, tetapi dia coba membuat hati orang banyak untuk menjadi pahlawan bagi orang-orang Israel ini. Namun keputusannya dari Allah juga, ya. Keputusan resmi dari Allah, ya. Kita tidak boleh melakukan bargaining sesuai dengan pelajaran kita saat ini.
keputusan Allah yang terjadi bagi bangsa Israel. Itulah sebabnya kita belajar lagi dari Yesus. Bila mana ada masalah, datang kepada Yesus. Bila mana ada problem, lakukan satu sinergi dengan Yesus. Ya, menyadari kekurangan kita. Dan inilah yang disebut dengan seorang pengantara. Antara Musa dan Yesus mirip. Kiranya pelajaran ini akan membuat para pemirsa dimanapun saudara berada melihat kepada Yesus. Ya, begitu besar kasih-Nya dan menyadari kekurangan-kekurangan kita. Ini Pak Darwis yang menjadi satu pelajaran yang berharga tentang negosiasi Musa dengan Allah. Terima kasih Pak Kaunang. Ini hanya pemikiran Pak. Kita tahu bahwa dosa begitu besar kita miliki Pak. Apa yang harus kita buat Pak agar konsekuensi dari dosa itu bisa kita kurangin lah Pak. Kira-kira apa Pak yang kita buat? Ya, memang kita tidak bisa menghakimi sahabat-sahabat kita atau ketua-ketua atau hamba-hamba Tuhan. Tetapi memang firman Tuhan mengatakan, walaupun dosa kamu merah seperti kermisi, itu adalah bagaimana Allah proaktif terhadap kita. Ya, menurut pengalaman saya dan kita semua ya, memang untuk tidak terlibat sama seperti bangsa Israel yang saya sebut dengan keras tengkuk ini ya, memang ada kerendahan hati Pak, humble. Ya, humble. Saya pikir nomor satu humble ya. Dan tentunya pengakuan kita ini secara pribadi. Datang ke kamar, kunci kamar, berdoa pribadi, Tuhan kami tidak mampu. Tolong ampuni kami. Jangan keraskan hati. Bedanya kita dengan bangsa Israel adalah keras tengkuk dan keras hati. Kiranya jawaban yang sederhana ini bisa membuat kita lega. Karena kita punya Allah yang maha baik dan luar biasa. Terima kasih Pak Kaunang. Saya mau kembali ke Pak Fajar ini. Pak Fajar, apa ini? Iman versus praduga. Mungkin Pak Fajar bisa menjelaskannya. Silakan Pak. Baik, terima kasih Pak Darwis. Ini bagus sekali nih pelajarannya. Kalau kita lihat pengalaman dari bangsa Israel, itu sudah cukup untuk menjadi satu pelajaran bagi kita ya. Karena kalau kita lihat banyak sekali roh pemberontakan, kemudian mereka saling menghasut, itu selalu ada di dalam bangsa Israel itu sendiri. Bahkan mereka memberontak akan keputusan Tuhan. Nah, pada waktu mereka memberontak akan keputusan Tuhan, mereka harus mengalah bangsa Amalek dan Kanaan tadi yang sudah dijelaskan. Mereka memaksakan sendiri gitu, memaksakan. Jadi mereka menduga bahwa Tuhan ini masih menyertai mereka. Tapi pada waktu mereka menghadap kepada Musa dan katakan bahwa harus maju ke mana? Ke bagian selatan untuk menyerang bangsa Amalek dan bangsa Kanaan yang ada di sana. Musa sudah katakan, mengapa kamu dekil hatinya ya? Mengapa kamu mengeraskan hatinya? Tuhan itu sudah memberikan satu keputusan. Jangan maju, jangan menyerang. Nanti kamu akan kalah, kamu akan binasa. Itu yang sudah disampaikan. Karena apa? Mereka sudah memberontak dahulu. Mereka sudah tidak percaya kepada Tuhan. Nah, kemudian mengapa sekarang mereka mau maju ya? Setelah mereka mensaksikan penyertaan, perlindungan Tuhan. Nah, sekarang mereka berubah. Mereka ingin maju. Dan Pak Darwis, apa yang terjadi? Waktu mereka memaksakan kehendak mereka sendiri, maka bangsa-bangsa Amalek dan bangsa Kanaan membinasakan mereka, mencerai-beraikan mereka, dan mereka gagal. Nah, inilah ya akibat pemberontakan mereka kepada Tuhan. Mereka memaksakan, mereka menduga bahwa Tuhan itu masih menyertai mereka, ternyata tidak. Mereka mengandalkan kekuatan mereka sendiri. Nah, kalau kita lihat iman kita dengan praduga, dengan dugaan kita, kadang-kadang ini kan dua hal yang sangat berbeda. Di sisi lain kita punya iman, kita percaya kepada Tuhan bahwa Tuhan yang akan menolong, memberikan satu perlindungan. Ya memang itu kewajiban dari kita semuanya ya. Tetap beriman kepada Kristus, tetap percaya kepada Dia. Namun kadang-kadang di dalam benak pikiran kita itu ada satu dugaan-dugaan, kita punya pemikiran sendiri yang tidak berlandaskan pemikiran daripada Tuhan. Kadang-kadang kita menduga, pasti Tuhan akan bantu kita.
kadang-kadang kita mengambil satu keputusan tanpa persetujuan daripada Tuhan, tanpa meminta sesuatu penglihatan atau mungkin pertimbangan daripada Tuhan. Kadang-kadang kita menduga pasti Tuhan akan bantu kita kok dalam segala kesulitan. Nah, iman dan praduga itu selalu ada di dalam diri kita. Kadang-kadang kita berada di jalan yang sulit untuk mengambil keputusan. Apakah kita akan tetap mempertahankan iman kita, atau kita hanya sekedar untuk menduga bahwa bahwa ada pertolongan di balik segala sesuatu itu. Tapi ternyata enggak. Yang pertama kita adalah pelajaran yang bisa kita ambil. Coba kuatkan iman, kepercayaan kita kepada Tuhan. Jangan kita memberontak kepada Tuhan, sehingga Dia akan lebih leluasa memberikan satu kuasa ilahi supaya kita bisa mempertimbangkan segala sesuatu di dalam mengambil keputusan. Apakah ini sesuai dengan setuju dengan kehendak Tuhan atau tidak? Yang sampai dugaan kita, pemikiran kita, pola pikir kita, estimasi kita itu merupakan datangnya daripada Tuhan. Tidak. Kadang-kadang Tuhan akan memberikan satu jawaban dengan sesuatu yang tidak pernah kita duga. Oh, ternyata begini ya. Oh, ternyata begitu. Ternyata Tuhan sudah membukakan itu semuanya, sehingga apa yang kita jalanin itu sesuai dengan benar-benar sesuai dengan kehendak daripada Tuhan. Bukan sesuatu pertimbangan yang biasa, yang ada adalah satu kejatuhan, kesia-siaan, kebohongan, dan lain sebagainya. Saya pikir itu, Pak. Ya. Terima kasih, Pak Fajar. Ya, ini hanya pemikiran. Praduga selalu ada di pikiran manusia berdosa. Apa yang kita lakukan agar praduga dan ketakutan bisa kita kurangi dalam hidup kita ini, Pak? Mohon dijelaskan, Pak. Ya, terima kasih. Ini pertanyaannya, wah, sulit sekali nih, Pak Darius ya. Bagaimana supaya ada di dalam pikiran benak manusia ya, yang berdosa ini tentunya ya. Yang kita lakukan praduga, dan apa yang kita lakukan agar praduga dan ketakutan itu bisa kita kurangi di dalam hidup kita. Tentunya kan kita mestinya ya, bukan berarti iman versus praduga ya. Nah, sekarang iman didukung, diselaraskan, praduga diselaraskan dengan iman kita. Jadi praduga diselaraskan dengan iman kita. Apa yang mesti harus kita lakukan? Tentunya yang pertama kan pasti bergantung sepenuhnya kepada Tuhan ya. Iman kita yang kita mesti tumbuhkan dahulu. Iman kita percaya kepada Kristus bahwa Dia adalah sumber pertolongan yang paling utama. Iman kita yang kita tumbuhkan dahulu. Pada waktu iman kita sudah kita tumbuh, serahkan pikiran kita kepada Dia. Sehingga pikiran hati kita itu benar-benar selaras dengan Dia. Pada waktu pikiran hati kita sudah selaras dengan Tuhan, tentunya pada waktu kita kita mau menjalankan praduga kita atau mengambil satu keputusan, itu benar-benar keputusan yang datangnya daripada Tuhan saja. Sehingga praduga, estimasi kita, pikiran kita itu pasti akan terwujud sesuai dengan apa yang dikehendaki oleh Tuhan. Bukan praduga yang disesuaikan dengan kehendak kita secara pribadi. Namun benar-benar apa yang kita lakukan, yang kita duga, kemudian yang terjadi itu sesuai dengan kehendak Bapa kita yang ada di surga. Jadi apa yang mesti harus kita lakukan? Ya, kita berdoa kepada Tuhan. Kita memiliki satu hubungan yang sangat begitu intim, dekat dengan Dia, karena Dia sebagai perantara. Kristus ya, tadi yang dijelaskan oleh Bapak Kaunang, Kristus sebagai pengantara kita, hanya di dalam Kristus. Sehingga tidak heran sepanjang satu triwulan ini istirahat di dalam Kristus. Jadi satu-satunya istirahat di dalam Kristus, berdiam diri bersama dengan Kristus. Saya pikir itu, Pak. Terima kasih Mas Fajar. Pemirsa, kita sudah sampai pada akhir diskusi kita. Kita minta Pak Tobing memberikan kesimpulan maupun himbauan dari diskusi kita kali ini. Silakan Pak Tobing. Baik, terima kasih Pak Darwis. Pelajaran kita menunjukkan bahwa ya masih berlanjut dengan bagaimana kisah ketika orang Israel gelisah ketika menjelang tiba di tanah Kanaan. Begitu mereka melihat Allah turut campur tangan, lalu batu-batu berlepasan dari tangan mereka, lalu mereka sadar,
wah ini sepertinya Tuhan mulai bertindak. Lalu mereka seolah-olah bertobat. Bertobat bukan karena mereka sedih melihat akibat pemberontakannya, tetapi karena takut. Ya, karena takut, wah ini karena takut kepada akibatnya. Nah, sehingga apa? Akhirnya Tuhan tahu pertobatan mereka tidak sungguh-sungguh, ya. Tuhan tahu pertobatan mereka tidak sungguh-sungguh. Lalu mereka mencari-cari apa? Mau mencoba mencari-cari jalan keluar, ya, sesuai dengan pikiran mereka. Tetapi Tuhan tidak izinkan itu. Lalu apalagi yang boleh disampaikan kepada kita dalam 1 minggu ini, bahwa iman yang diajarkan kepada kita ketika kita menghadapi persoalan, ketika kita merasa gelisah, bukanlah iman yang berdasarkan prasangka-prasangka atau praduga, tapi iman yang benar-benar berdasarkan hubungan yang natural, hubungan yang sangat dekat dengan Allah, hubungan yang dilandasi ketergantungan kita kepada Allah. Ketika hubungan kita memang benar-benar dilandasi oleh ketergantungan kepada Allah, disitulah kita benar-benar merasakan arti iman. Dan iman yang sesungguhnya akan menunjukkan hasil yang tidak bisa dibuat-buat, yaitu sebuah penurutan. Penurutan yang benar-benar lahir datang dari iman. Bukan karena ketakutan seperti orang Israel. Bukan karena mau berpura-pura bertobat, berdrama di hadapan Tuhan. Mereka pikir mereka bisa mengelabui Tuhan. Saudara-saudara sekalian, pemirsa dimanapun berada, kesusahan hidup bisa saja membuat kita mudah gelisah. Apalagi yang kita tunggu? Allah yang begitu luar biasa bisa melepaskan kita, menghilangkan kita dari kegelisahan kita. Asalkan hanya jika kita bergantung kepada Tuhan dan bukan memberontak. Itulah yang menjadi pelajaran bagi kita agar kita bergantung selalu kepada Allah. Hilang semua kegelisahan kita. Itulah yang menjadi kesimpulan kita, Pak Darwis, untuk pelajaran 1 minggu ini. Terima kasih Pak Tobing. Terima kasih Pak Adri, Pak Fajar. Luar biasa diskusi kita kali ini. Kepada pemirsa, terima kasih. Dan kami berharap ada inspirasi baru yang boleh diambil dari diskusi kali ini. Dan sebelum kita tutup, kita minta Pak Tobing sekalian memimpin kita dalam doa tutup. Silakan Pak Tobing. Mari kita berdoa. Ya Allah Bapa di sorga, bersama pemirsa kami sudah mempelajari firman Tuhan. Tuhan menunjukkan kepada kami bahwa hidup kami ini, jika kami lepas dari ikatan kepada Tuhan, maka pikiran kami penuh dengan kegelisahan. Dan saat itu pun setan memasukkan pikiran-pikiran pemberontakan, ya, pemberontakan terhadap Engkau Tuhan. Ya Bapa di sorga, terima kasih pelajaran yang baik. Engkau mengajarkan kami agar kami bergantung selalu kepada Tuhan. Sebesar apapun persoalan yang kami hadapi, kami memiliki Allah yang jauh lebih besar, yang bisa mengatasi persoalan itu, yang bisa menghilangkan kegelisahan kami, yang tidak memberikan kesempatan kepada kami untuk memberontak Tuhan. Ya Bapa di sorga, biarlah ini menjadi inspirasi bagi kami. Engkau mempertemukan kami dengan semua pemirsa yang baik hati, yang bergantung kepada Tuhan, dan kami boleh bersama-sama menjadi umat yang Engkau pilih bertemu di surga nanti. Terima kasih Tuhan, mohon ampun kami dari pelanggaran dan dosa yang kami perbuat, dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Amin. Sekali lagi, khususnya kepada Pak Simon Gumanti yang telah merekam dan juga mengedit dan mendistribusikan rekaman ini. Terima kasih Pak Simon. Terima kasih ke Pak Tobing, Pak Adri, Pak Fajar, luar biasa. Kepada pemirsa juga yang luar biasa. Shalom. Ini. Terima kasih. Salam. Shalom.